Universitas Muhammadiyah di Surakarta mau izin bertanya-tanya terkait tentang manajemen sumber daya manusia di usaha Bapak ini. Kalau dari profil perusahaan untuk tahun berdirinya atau jenis yang diproduksi itu apa aja gitu? Kalau berdirinya, kalau yang di sini ya, jadi yang sini itu di Solo itu mungkin sudah mulai dari tahun 79 di Solo. Jadi sebelumnya itu kan bikinnya, Mbah saya itu bikinnya di Wonogiri sana. Terus itu pindah sini itu berarti kan sekitar tahun 79 ya. Terus yang diproduksi makanan khas ya, jadi brem Solo. Tahu brem Solo? Tahu. Itu ada variasinya atau cuma satu macam? Ya kalau brem Solo ya biasanya yang brem Solo itu yang putih gitu, yang putih bulat itu. Tapi nanti tergantung dari permintaan, misalkan kalau misalkan ingin ada yang rasa atau apa ya kita bikinkan. Kalau mengenai usaha ini, apakah UMKM ini merekrut karyawan ada khusus atau kriteria khusus gitu, harus bisa apa? Enggak. Jadi karena kita ini masih UMKM ya Kak ya. Jadi semua pekerjaan itu sebetulnya nggak membutuhkan keahlian khusus ya, karena kita bisa latih. Kita kan cuman butuh pekerjaan yang sederhana ya, satu bagian produksi itu membuat drum ya, nanti kan hubungannya dengan proses pembuatan drum. Terus kemudian bagian packing, bagian packing kan sederhana, cuma diajari ada bisa. Dan satu lagi marketing ya, marketing itu satu orang juga, dan lainnya one man show, saya sendiri. Proses rekrutmen sumber daya manusianya, apakah harus yang berkompeten atau yang harus mengerti gitu terhadap apa yang diproduksi? Enggak sesuai ya. Jadi kadang-kadang malah hubungannya kedekatan saudara atau teman gitu ya. Nanti yang hal-hal yang hubungannya dengan keahlian, misalkan untuk membuat brem berarti kan dia harus kita latih dulu. Nah, jadi ada pelatihan yang langsung mengerjakan, kita latih, terus mengikuti apa yang sudah kita kan ada SOP-nya ya. Jadi harus ada SOP-nya, begitu asal dituruti turuti ya nanti dia berarti sudah bisa. Dan untuk untuk packing sama, jadi kita ajarin dulu paling 1 hari 2 hari itu mereka sudah bisa. Yang penting ya mungkin gini, yang penting jujur sama segep ya. Jadi itu malah di faktor X-nya di situ, bukan dia pinter atau apa, enggak, tapi yang utama itu malah jujur sama sergap, karena dia sendiri nanti yang akan mengelola. Misalkan produksi, kita nggak mungkin ngawasi tiap hari berapa yang bahan baku yang dipakai, berapa terus kemudian yang lain-lain penunjang berapa, kita kan cuma nggak ngawasi tiap hari ya, kita cul-kecul gitu. Yang diharapkan dari keuntungan untuk seleksi sumber daya manusianya, yang diharapkan dari mereka itu apa? Ya tadi yang saya harapkan itu sergap dan jujur tadi. Jadi yang utamanya begitu ya? Iya, kalau kita begitu, karena memang harus kita tinggal. Kalau saya gitu, sergap jujur, karena yang lain-lain itu bisa dilatih. Mungkin beda dengan ini ya, dengan pekerjaan kayak profesional seperti yang komputer, manajemen dan seterusnya, itu kan dia memang profesional di situ ya. Kita nggak bisa orang sembarangan. Kalau ini semuanya bisa lah. Karena pekerjaan di sini itu hanya pekerjaan yang bisa sederhana lah, bukan menggunakan teknologi, nggak menggunakan apa-apa. Jadi ya semuanya pekerjaan yang masih sederhana, yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau untuk pengembangan SDM itu ada atau tidak Pak? Pengembangannya itu tadi Kak, jadi kita melatih, mengajari gitu ya. Jadi yang semakin misalkan orang membuat brem ya gitu ya, ada kegagalan enggak, kalau semakin dia
tidak membuat kegagalan, berarti kan semakin pinter gitu lah. Nah pelatihannya gimana? Ya pelatihannya tiap hari kan dia latihan, ya kan, tiap hari. Tapi nggak ada pelatihan khusus yang Jadi apa namanya? terbiasa ya Pak? Nah, sudah terbiasa. Karena yang kita butuhkan itu skill ya. Kalau untuk UMKM Bapak memiliki pemberian gaji kompensasi di finansial, gaji bonus atau Gitu ya. Jadi gini, kalau di tempat kita itu gajinya juga sesuai dengan lama bekerjanya ya. Jadi misalnya gaji di tempat kita ini gajinya tidak sama. Jadi misalkan kita ada 3 karyawan itu kan ada masing-masing jobnya ya. Misalkan hanya untuk produksi itu tiga karyawan. Gaji yang tertinggi itu kita memang per mungkin UMKM Cisoli berapa? Tahu nggak? 2,5 Ya, ada setengah ya. Yang satu itu sudah sudah UMKM ya. Terus yang satunya, misalnya ada 3 orang, yang satunya mungkin mingguannya mungkin sekitar 1 bulannya dihitung mungkin sekitar 1.700.000, 1.800.000. Terus kemudian yang helper ini juga beda lagi, mungkin 1.200.000. Jadi memang sesuai dengan kemampuan mereka. Terus bonus atau apa itu biasanya ya kita hanya ngasih mungkin ini ya, kalau di tempat kita ini Jumat berkah gitu ya. Jadi Jumat berkah itu kita kasih support dengan beras atau mie ya, kayak gitu, nanti minyak goreng dan seterusnya ya, seperti modelnya seperti itu. kalau fasilitas di tempat yang Bapak miliki usaha Bapak ada toilet, musola atau kantin? Enggak, UMKM hampir semua masih sederhana Kak. Jadi kita ada toilet ada, tapi fasilitas yang lain enggak ada. Kalau misalkan mau ke masjid ya dekat masjid. Jadi kita hanya toilet ada, terus kemudian kalau kita kan karyawannya cuma sedikit kan. Yang produksi itu cuma 3. Iya. Jadi yang penting toilet sama musola ya? Misalnya ada, misal dekat kok. Nah misalnya mungkin bukan masuk di dalam lingkungan usaha itu, tapi dekat, cuman jalannya. Kalau dalam membuat produk, karyawan disediakan perlindungan nggak Pak? Kayak misalnya ada sarung tangan atau pakai baju khusus, masker atau jadi ada SOP-nya, tapi kadang-kadang mereka kadang-kadang sendiri nggak mengerjakannya. Jadi satu kalau beri makanan itu SOP-nya ya, SOP sesuai yang harusnya begitu. Seharusnya. Satu, dia harus pakai pelindung kepala. Misalkan apa namanya, topi atau apalah topi. Kemudian dia pakai masker, ya harusnya begitu. Itu sudah disediakan semua. Terus celemek ya, yang kita harus pakai celemek. Terus kemudian sarung tangan, minimal sarung tangan plastik. Dan juga sendal, misalnya gitu. Karena itu hubungannya dengan ya kita produksi kita ya, jadi produksi kita. Memang ya, karena di situ memang sudah ada SOP, dan itu SOP yang bikin bukan kita. Kita kan kalau memproduksi makanan seperti yang punya kita itu harus punya izin kan, ada izinnya yang namanya PIRT. Lah di dalam PIRT itu kan disebutkan poin-poinnya ya, tenaga yang harus begitu juga dengan halal ya. Jadi yang berhubungan dengan itu harus begini ada semua. apakah ada sanksi tertentu atau penalti jika karyawan melanggar aturan atau keluar tiba-tiba? Paling teguran aja Kak. Jadi kita kan nggak saklek ya, jadi teguran misalkan nggak masuk kenapa. Kita ini manajemennya manajemen maklum. Jadi kalau misalkan ada 3 orang, yang 2 nggak masuk gitu, yang 1 masuk 1, kita harusnya bikin 50 kilo misalkan bahan ya, 50 kilo. Ya kuatmu bikin berapa? 25, ya sudah bikin 25. Jangan menyesuaikan dengan kemampuan. Misalkan kalau gitu, Pak, hari apa kita misalkan mau libur 2-3 hari, ya gak apa-apa, yuk libur bareng gitu. Jadi kita enggak. Bapak yang manut. Nah, iya saya yang manut. Apa? Nah, kita kan juga nggak bisa kan. Kalau mungkin kalau petugas parkir bisa diganti ya, si A nggak bisa parkir ya sudah parkir. Itu kan ini hubungannya dengan orang mengerjakan membuat sesuatu kan. Jadi kalau nggak
apa namanya, kalau kita paksakan nanti malah produknya nggak jadi, kita sendiri yang gitu. Maksudnya, ya gimana Kak? Nih, jumlah karyawan keseluruhan dari yang produksi, marketing, Oh, gitu. helper gitu. Jadi yang produksi itu 3 kalau masuk semua ya, ada 3 orang. Terus yang packing itu 2 orang, sama sekalian nunggu apa namanya, nunggu counter ya ibaratnya, nunggu counter di Jagalan itu 2 orang. Terus marketingnya 1 orang. Yang lain-lain semua saya. Ya pengadaan barang, apa ngirim dan seterusnya, itu transportasi dan seterusnya saya. Terima kasih ya Pak. Mungkin itu yang dapat kami Oke, tanyakan siap. mengenai informasi-informasi Iya, siap. terkait UMKM yang Bapak Iya, miliki. siap. Mungkin kalau mau izin lihat produksinya Boleh ya. Nanti habis ini kita akan ke sana. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Kak. I still remember loving the danger. You set me on fire when I'm by your side. You're taking me higher, but fall you down if you go down. Now you say you wanna get away, you wanna take me all the way. Might get burned if you get closer to the sun. I want ya. We can burn together, fading into one another. Setelah di mixer, nanti kan kalau gula di mixer itu kan jadi kayak topping ya. Ya. Putih ya, naik sama nanti putih-putih. Setelah putih dicetak, habis dicetak terus di sini dipanasin. Di oven. Pengopenannya itu berapa jam atau hari? 1 hari. Jadi ini yang kemarin udah jadi ini. Mau rasain? Udah jadi ini. Siapa yang belum makan? Belum ya? Coba aja. Ini permen ini sebelumnya. Ini kan nasinya permen. Udah, habis ini. Terus kemudian dikirim, kalau udah kering dikirim ke Jagalan. Packingnya di Jagalan. Di sini cuma produk. Our deepest of secrets, trust you to keep 'em, hiding the words that I cannot say. I got what you wanted.